Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat iman, sehat Islam, sehat seluruhnya, sehingga pada hari ini tanggal 11 bulan Muharram ya 1445 Hijriah dan 29 Juli 2023 kita bisa berjumpa kembali muwajahah dan mujalasah di tempat yang penuh dengan barokah. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada kita semua, menerima amal kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan harapan yang paling sangat kita harapkan semoga besok bisa bernostalgia di surganya Allah, amin. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, laki-laki masih membicarakan tentang jenazah. Suatu hal, suatu kejadian yang bila diundi biasanya orang itu milih paling belakang ya. Ada orang punya tanah wakaf luas, ekornya tanah wakaf untuk kuburan. Ketika panitia pengurusan tanah wakaf itu dikasih tawaran, siapa yang mau nganyari itu pada mundur semua. Saya enggak gitu. Dan beli ambulan baru. Siapa yang mau ngerayain duluan katanya ya. Saya enggak. Tapi kalau sudah sampai waktunya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalnya sudah nyampe, ajalnya sudah sampai kepada batas waktunya, maka tidak bisa ditunda dan juga tidak bisa mendahului ya, mempercepat juga nggak bisa, menunda juga tidak bisa karena sudah sistem ya. Jadi sudah sistem otomatisnya itu tek 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 gitu ya, sudah nyampe. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Makanya yang terpenting adalah persiapan ilmu, persiapan bekal gitu ya, persiapan iman, Islam, amal solih,
Tapi juga ilmu bagaimana kalau teman kita atau kita sendiri ya yang mendahului kemudian bisa diurus sesuai dengan syariat, diurus bagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan, diurus bagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita semua. Sampai kepada kafan perempuan. Kemarin kafan laki-laki sudah ya 3 lapis ya, tanpa baju kurung, tanpa serban. Tapi misalnya mau dipakai baju kurung dan serban juga boleh. Tapi yang paling utama adalah 3, sebagaimana Rasulullah juga dikafani 3 lembar. Sekarang kafan perempuan. Kafnul mar'ah kakafnir rajul. Sebetulnya kafan laki-laki, kafan perempuan itu sama. Illal mustahab inda aktsari ahli ilmi ayyakuna khamsata aswabin. Sebagian ahlul ilmi, bahkan mayoritas ahlul ilmi, mereka menekankan bahwa perempuan itu tidak 3 lapis tapi 5. Karena ketika hidup, perempuan juga pakaiannya lebih banyak ya, daripada laki-laki ya. Kalau dihitung satu persatu itu kan banyak perempuan sama laki-laki ya. Maka ketika mati pun sebagian ulama mengatakan ya harus lebih hanya daripada laki-laki. Karena auratnya perempuan juga lebih luas ya dibanding auratnya laki-laki. Minimal kalau laki-laki itu sholat pakai sarung tok yang nutup pusar ke bawah sampai lutut itu sah ya, minimal. Tapi kalau perempuan kan baik dia jalan, pengajian, sholat, uratnya kan sama ya, sama, semuanya harus ditutup. Waqad warada fi hadza hadisun dhaiful isnad. Dalam hal ini ada riwayat dalam hadis yang sanadnya sebagian mengatakan dhaif, menyatakan bahwa Anna Laila binti Qaif as-Saqifiyah, namanya Laila binti Qaif as-Saqifiyah, berkata, kuntu fiman ghassala Umma Kulsum binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda wafatiha. Aku adalah, kata Laila binti Qaif as-Saqifiyah, aku adalah salah satu pelaku yang memandikan Ummi Kulsum. Ummi Kulsum itu putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat ketika kecil. Salah satu putri Rasulullah yang wafat ketika kecil. Kemudian yang memandikan ketika ia meninggal, salah satu pelakunya adalah Laila binti Qaif as-Saqifiyah. Namanya seorang sahabiyah. Fakana awaluma a'tana Rasulullah al-hiku sumat dira'u sumal khimaru sumal milhafatu summa adrojat ba'du fisaubil akhir. Jadi dia diberi 5 lembar ya, yaitu kain kafan 2, kemudian kerudung ya, kemudian penutup dalam, itu yang diberikan oleh Rasulullah kepadanya. Rasulullah SAW jalisun indal bab, dan Rasulullah SAW pada saat itu duduk di pintu menunggui kami mengkafaninya. Ya ma'ahu kafa nuha yunawilunahu sauban. Kemudian kami menerima satu persatu kafan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka mengacu pada asar ini ya, hadis ini berarti kafannya perempuan adalah 5 ya. 5 yaitu 2 lembar kafan, kemudian kerudung, baju kurung ya. Kemudian daleman ya. Ini 5 jadinya. Qala Ibnul Mungdzir ya. Imam Ibnul Mungdzir mengatakan
saru man nahfadu anhu min ahli ilmi yara anna tukaffinal mar'ah fi khamsati aswab. Imam Ibnul Munzir sendiri mengatakan bahwa yang kami hafal dari ahlul ilmi bahwa kafan perempuan adalah 5 lembar. 5 lembar. 5 lembar itu tidak kafan semua 5, enggak, tapi kafannya hanya 2, tambah daleman, baju kurung, dan kerudung. Wa inna ma istahabba dzalika li anal mar'ah tazitu fi hali hayatiha. Tadi sudah saya singgung, kenapa ulama memilih itu? Karena ketika hidup, perempuan juga auratnya lebih luas dibanding auratnya laki-laki. Fakadzalika ba'dal maut. Ya. Maka setelah mati pun, juga perempuan itu badannya ya tetap aurat. Ya, tetap aurat. Maka ditutup yang rapat. Ya. Ini untuk kafan bagi perempuan. Akan tetapi, misalnya hanya akan dikafani 3 lembar saja, tanpa yang lain, maka boleh. Yang penting tidak berlebihan. Ya. Jadi maksimal 5, minimal berarti 3 lembar seperti kafan laki-laki. Yang kafan laki-laki itu 3 lembar saja, atau sebagian mengatakan juga 5 karena ditambah serban sama sarung. Ya. Serban sama baju kurung. Ya. Serban sama baju kurung menjadi 5. Artinya minimal 3 untuk laki-laki, maksimal 5. Begitu juga minimal 3 untuk perempuan, dan maksimal 5. Jadi misalnya kok sampai 10 lapis misalnya, mergo duitnya akeh itu toh, gan anget itu misalnya ya enggak sunah, berlebihan malah, enggak berlebihan. Ada pertanyaan takfinul mar'ah fil harir. Bagaimana kalau perempuan dikafani dengan kain sutra? Sutra. Hidup saja kita belum pernah pakai. Saya pernah pakai tapi sutra kecewa. Sutra kecewa ya. Kalau sutra asli malah laki-laki nggak boleh ya, haram laki-laki ya. Tapi perempuan boleh, ibu-ibu boleh. Tapi harganya mahal, mahil. Saking mahalnya. Dulu kalau saya pulang ke Temanggung lewat daerah Weleri, kemudian naik ke arah Sukorejo itu ada, di situ ada penganyaman sutra. Kemudian sebelahnya itu ada pembibitan peternakan ulat sutra. Terus kemudian sebelahnya ada kebunnya yang untuk memberi makan itu namanya daun merbei. Merbei itu apa. Saya lewat sekarang itu pabriknya sudah pada roboh. Wah, berarti sutra arang saya gini. Dulu saja belum pernah pakai, malah sekarang pabriknya sudah roboh ya. Tapi masih dibahas, laki-laki tetap haram, perempuan boleh. Terus bagaimana kalau dibuat kain kafan untuk perempuan? Misalnya kan duitnya wakeh banget, di maem 7 turunan orang tek itu dah. Terus pesen sama yang hidup, ini besok kalau saya mati, saya dibungkus pakai kain sutra ya, gitu. Boleh ndak? Untuk perempuan jais, boleh-boleh saja. Kalau memang ada barangnya dan susah, apa sisa. Li'anahu yajuzu labsuhu fil hayat. Karena boleh dipakai perempuan ketika hidup. Lakin yukrohu takfinuha fihi li'anna fihi sarfan. Akan tetapi kebanyakan ulama tetap mengatakan makruh. Kenapa? Masuk kategori berlebihan. Sutra itu mahal loh itu ya. Kalau jenengan misalnya ada baju batik yang harganya sampai 15 juta, itu belum sutra. Itu belum sutra gitu. Ada lagi kalau di itu kan ada yang sampai 150 juta baju batik itu loh. Kalau saya 150 kan ribu, bukan juta ya. Tapi bayangannya bodoh. Nah, itu mungkin kalau sutra yang sampai 150 juta itu sutra mungkin. Nah, kalau buat buntel orang meninggal terus 5 lapis itu habisnya berapa? Kan mesti setengah eman. Kok hanya dikubur gitu ya? Apakah nggak ada orang miskin yang harus disantuni gitu lah.
Apakah nggak ada kebutuhan-kebutuhan prasarana sarana untuk ibadah, untuk pendidikan yang harus kita bantu? Kok hanya sekedar dikubur, dipendem ya. Makanya sebagian ulama atau bahkan sebagian besar ulama mengatakan makruh. Bahkan mereka mengatakan wa yusbihu atal mal, menyia-nyiakan harta. Berarti nggak ada bedanya sama Cina-Cina kafir yang kalau dipendem itu tuh gelange, ali-aline, kualunge itu kan pada dikubur. Dulu banyak yang menemukan di kuburan Cina itu tuh pas buat rumah apa, wah nemu kalunge, gelange gitu ya. Ya, itu atul mal. Dan orang Islam itu, masya Allah ya, sangat moderat. Asasnya asas anfa. Makanya kalau kita melihat prosesi penguburan eh, raja-raja yang ada di negara Islam, kayak di Saudi Arabia misalnya, itu sangat-sangat sederhana, kuburannya sederhana, pemakamannya sederhana, semuanya sederhana. Awang mati kok berlebihan itu terus mau buat apa? Karena memang beda ya keyakinan di Islam ya. Beda kalau nggak tahu itu di Cina atau di apa yang kalau di daerah saya itu sebelah timur itu ada kuburan namanya Mon Carmel, tahu ya Bu ya. Itu tempat penguburan dan bangunan rumahnya untuk satu orang itu ada yang sampai 5 miliar itu ya. Terus gopo gitu dah. Saya pernah dulu iseng-iseng main ke situ tuh satu rumah tuh di situ ternyata ada. Jadi bangunannya itu ada ruang tamunya, ada mejanya, ada dapurnya, ada kompornya. Ya bener itu di situ. Jadi ke situ tuh kayak tamu kehormatan gitu. Lah katanya keyakinannya kalau semakin baik rumahnya berarti dia di dalam itu di istana. Katanya begitu ya. Makanya sampai mahal. Terakhir yang dikuburkan situ kan namanya Song Hyong. Tahu ya Bu ya, Song Hyong. Usman Ansori yang pernah daftar DPD itu, yang mempunyai tanah daerah Rawasari itu mati dikubur di situ habis 5 miliar atau berapa gitu ya. Masya Allah. Lah orang Islam nggak begitu itu ya. Sudah mati itu ya dimuliakan, dihormati dengan cara pemulasaraan seperti Islam tadi. Ada memandikan yang kemarin sudah dibahas, kemudian mengkafani ya. Itu pun tidak boleh berlebihan. Sehingga sampai dengan sutra saja ini dibahas. Ulama kebanyakan mengatakan makruh karena berlebihan. Ya udah, kafan itu harganya berapa? Kemarin juga ada yang WA saya. Ustadz, kalau saya pesen kafan yang harganya mahal, boleh enggak? Ya mahal piro lah nek kafan itu kan itu toh. Kafan itu kan mahal. Ada orang yang mau kelihatannya itu mau menyediakan untuk orang-orang mati itu gimana gitu ya. Itu kalau yang biasa itu satu paket di Pak Mudin tempat saya itu 350. Baik laki-laki maupun perempuan itu yang biasa. Kemudian kalau yang agak tebal dikit 600 atau berapa. Ya, nggak ada yang kain kafan itu sampai jutaan juga nggak ada ya. Dan kan sudah dikubur sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan sudah selesai ya. Itu hanya sesuatu yang memang dicontohkan oleh Islam, penghormatannya itu adalah seperti itu. Pakaian-pakaian yang masih bisa dipakai, ya biar dipakai yang hidup. Jangan iki loh, kesenangannya biar nih terus jilbabe, terus cobae kabeh dipendem kabeh ya nggak boleh ya. Biar, biar dipakai ya yang hidup siapalah anaknya, adiknya, mbaknya, tetangganya gitu ya. Bahkan justru menjadi pahala yang pahalanya akan diterima oleh orang yang meninggal tersebut. Asasnya anfa lah di Islam itu kan begitu tuh. Asasnya anfa. Jangan sampai ada orang Islam tapi mungkin terisi oleh pemahaman yang kadang bukan Islami gitu ya. Ada orang kalau apa ya sesuatu yang sisa artinya ketika dirinya nggak suka itu lebih baik dibuang daripada dikasihkan orang itu kan keliru gitu ya itu tidak Islami gitu ya jadi jangan begitu wah uang di gua sih bang kayak wong gitu nah, nyeneng ke konsone nyeneng ke ora seneng nyeneng ke ora seneng ya karena biasanya ada orang yang itu sifat malmumah namanya sifat yang tercela ya. Kalau orang lain suka dia susah gitu ya. Kalau orang lain susah dia
suka. Jangan sampai kita sebagai orang Islam yang seperti itu tuh nggak boleh ya, nggak boleh. Kepengen tuh boleh, tapi kalau sampai dalam bahasa Arabnya hasut, iri yang berlebihan itu nggak boleh. Misalnya teman kita punya jilbab baru, kita kepengen, boleh nggak? Boleh, asal kepengen wajar ya Allah, apik men jilbab sampean. Nah, kok biru apik, nah misalnya aku pengen sesuatu Arab tuku sing kaya kuwi kan boleh. Tapi kalau sampai hasut itu nggak boleh. Sampai hasut itu mengharap nikmat yang ada di orang lain hilang. Itu namanya sudah hasut. Mengharap nikmat yang ada pada orang lain hilang. Itu hasad. Hasad terjemahan ke kita dengki. Kepengen tapi yang nggak sehat lah. Ya. Kepengen yang nggak sehat itu ya. Ya, nah diucapkan jelek banget. Kepengen nikmat orang lain hilang itu tuh kan itu hilang atau ketika orang lain dapat kesusahan itu pinginnya biar nggak hilang-hilang susahnya ya. Ini juga hasad namanya ya, juga hasad. Nggak, terus yang muncul di sini kan kapok dan seterusnya lah gitu. Nah ini bukan akhlak Islami, bahkan sampai Rasul mengatakan innal hasda ya takulul hasanata kama takulun narul hatoba. Hasad atau dengki itu bisa membakar kebaikan kita sebagaimana api membakar kayu bakar. Rumah yang dibuat berbulan-bulan bisa jadi bertahun-tahun ya setelah jadi rumah tingkat 3 misalnya, luasnya 250 meter persegi, terus kemudian dibakar, ditukok ke bensin 5 liter terus disumet. Kira-kira sampai sehari nggak habisnya? Nggak nyampe, 1 jam 2 jam loh habis itu. Padahal yang ngumpulkan tuh bertahun-tahun itu loh. Dibakar paling sejam 2 jam habis. Itu gambaran. Lah kebaikan kita yang kita kumpulkan dari kecil, dulu sekolah TPA, sekolah TK, terus ngaji, terus ini itu. Setiap bulan Muharram disuruh puasa ya kita puasa ya. Nah, bulan Ramadan disuruh ini umroh, haji, sedekah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita hasad, terbakar loh kebaikannya itu. Sebagaimana api membakar kayu bakar. Maka di Islam nggak boleh. Pengen itu boleh ya, kepengen boleh. Tapi sampai hasad, sampai mengharap nikmat orang lain hilang, lah itu yang tidak boleh. Karena memang Allah memberikan nikmat itu ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Ini kafan. Setelah mengkafani mayit selesai, maka kemudian biasanya mayit itu baru digotong, dipikul ke tempat untuk disolatkan. Tapi saya pengalaman di daerah Semarang, terutama di perumahan-perumahan Nuwun Sewu, itu banyak yang mayit itu atau jenazah itu ditaruh di rumah duka, sementara rumah dukanya itu sempit, hanya cukup sholat itu mungkin 4 orang, 5 orang, dan ternyata dipersilahkan mensolati di situ. Itu kurang maksimal. Sehingga yang mensolati kan hanya sedikit. Kan beda ketika nanti diumumkan, mohon Nuwun Sewu, yang tidak tergesa untuk duduk dulu, nanti bareng-bareng bisa mensolati di masjid A, di masjid B. Maka nanti kan yang mensolati akan menjadi banyak. Bahkan ketika di-share mungkin di dalam media sosial, si A meninggal akan disolatkan di masjid ini jam segini. Orang bisa berbondong-bondong menuju jam itu sholat bareng-bareng. Dan ketika mayat itu nanti yang bab sholat ya, bab sholatnya akan dibahas ketika disolati 3 baris, disolati 40 orang, disolati 100 orang, maka orang-orang yang mensolati itu dengan izin Allah memberikan syafaat kepada jenazah itu. Kan eman-eman ketika hanya ditaruh di rumah duka kemudian kerentil yang nyolati 1 orang, 2 orang pergi. Dan setelah itu dari rumahnya itu langsung kuburan, bawa ambulans sisan. Kan cepet terus wus, akhirnya kan yang mensolati hanya terbatas. Lah kalau bisa keluarganya dengan ya tetangga, keluarga, teman dan lain sebagainya
Nah, mesti setiap orang ada masjid yang terdekat. Ya. Masjid yang terdekat di antara rumah kita. Insya Allah kalau di Indonesia wong mayoritas Islam dan banyak, insya Allah kan banyak. Mungkin jenengan masjidnya apa, yang sana masjidnya apa, daerah tertentu ya punya masjid kampung di situ itu. Dan saya kira masjid itu di mana-mana sudah umum lah untuk mensolatkan jenazah itu. Saya kira nggak tahu kalau zaman corona kemarin memang nggak boleh diturunkan gitu ya. Kalau zaman aman itu insya Allah semuanya boleh sehingga dianjurkan mensolatkan itu di tempat yang sekiranya banyak orang untuk bisa ikut mensolati. Jadi habis di kafani itu sebaiknya dibawa ke tempat yang bisa disolatkan oleh banyak orang. Hamlul janazah wattibaiha. Makanya babnya setelah memandikan dan mengkafani baru memikul jenazah. Mensolatinya nanti di belakang gitu ya. Karena dipikul dulu gitu ya. Dipikul dulu. Tapi tadi saya ulangi lagi masih banyak yang itu ditaruh di rumah. Ya nuwun sewu rumahnya tempat ruang tamunya itu sempit, yang bisa sholat di situ pakai paling 3, 4 orang, 5 orang. Dan ketika tanya, nanti disolatkan di mana? Udah cukup di sini saja gitu. Itu kan eman-eman gitu ya, eman-eman kasihan ya. Ustadz Tapi Irfan, ini biar maju ibu-ibunya. Bu, maju sedikit ya. maju lagi monggo. Nggih. Soalnya ada yang sampai di tangga kasihan. Padahal di sini masih luang. Agak sini, hadap sini nggak apa-apa, Bu. Bu Rahmi bisa maju, Bu Rahmi. Nah, ya. Jadi Dulu zaman Rasul itu ada 3 sahabat yang datang pengajian telat. Ya, zaman Rasul ada sahabat yang datang ke majelis Rasul telat. Pernah dengar ceritanya? Belum. Nah, 3 orang itu, yang satu langsung maju duduk di depan. Yang satu duduk di belakang, yang satu pergi. Iya, ini cerita zaman Rasul loh. Nggak tahu kalau di sini ada yang ngepasi nanti ya. Iya. Kemudian setelah itu Rasulullah berkomentar. Tadi 3 orang yang telat itu adalah 3 kriteria. Yang satu langsung mendekat, duduk di depan, itu adalah orang yang semangat mencari ilmu, maka Allah pun akan semangat mengasihi ilmunya. Yang kedua yang duduk di belakang karena telat itu, dia malu-malu untuk mencari ilmu, maka Allah pun akan malu-malu memberinya. Kemudian yang satu terus pergi itu dia nggak mau ilmu, maka Allah pun tidak memberinya. Ya minimal kita yang kedua, tapi kalau yang terbaik adalah yang pertama. Jangan yang ketiga ya. Semangat, Masya Allah ya. Ya, jadi disolatkan di tempat yang luas. Hamlul janazah wa idba'uha min hukukil mayit alal muslimin. Jenazah itu dipikul ke sana, dipikul kemari itu hak hak dia. Kalau hak dia berarti yang berkewajiban siapa? Ya yang hidup ya. Bahkan bukan hanya keluarganya, kaum muslimin ya, kaum muslimin. Jadi hakul muslim alal muslim. Hak muslim atas muslim yang lain. Berarti menjadi kewajiban muslim yang lain. Karena ada 5 itu ya. Orang muslim itu punya hak dengan muslim yang lain itu ada 5. Yang pertama raddus salam. Punya hak salamnya itu dijawab. Maka udah assalamualaikum, assalamualaikum. Kok kalian diem saja dosa. Misalnya dengan salam nggak ada yang jawab itu terus gimana gitu toh. Mesti loro hati toh Bu ya. Ono perkara apa aku salam udah boleh kaya ora ono sing jawab kan gitu ya. Maka memberi salam itu sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Wa iyadatul marid, nengok orang sakit. Orang sakit ditengok itu hak. Jadi jenengan sakit, jenengan ngarep-ngarep ditengok temannya itu hak, boleh gitu. Lah temannya menengok itu termasuk kewajiban. Kewajiban ya. Kemudian wa idbaul janais. Kemudian idbaul janais adalah diikuti jenazahnya atau diantar jenazahnya. Hak itu meskipun dia sudah tidak bisa ngomong, tapi punya hak untuk diikuti dan dipikul.
Wa ijabatu dakwah, dan punya hak lagi didatangi undangannya. Makanya kemarin pas bahas di kitab adab Minhajus Salikin ya, membahas tentang dengan punya gawe. Ini tak tak tuturi ya Bu ya. Jadi kalau punya gawe, kalau jenengan punya gawe entah itu apa, ya biasanya punya gawe itu mantu. Jangan ngundang orang yang rumahnya jauh, memberatkan ya. Misalnya jenengan di sini, ya kalau keluarga mungkin beda karena punya keluarga di mana gitu ya. Misalnya punya teman di Jogja, punya teman di Pekalongan, punya teman di Surabaya, punya teman di Jakarta, dan walimah di Semarang, diundang. Itu memberatkan. Karena orang yang diundang itu wajib hadir gitu ya. Sementara kalau jauh itu kan memberatkan gitu ya. Jenengan mesti ketika balik diundang. Qadarullah 1 bulan itu temannya yang satu di Jakarta ngundang, yang satu Surabaya ngundang, yang satu Jogja ngundang, dinane genten-genten itu jenengan kan mesti ya Allah sibuke kan itu toh ya. Makanya nggak usah undang-undang yang jauh. Sunahnya walimah itu yang diundang adalah kanan kiri, tetangga terdekat, teman terdekat, saudara terdekat. Meskipun kalau jenengan diundang dan mampu ya datang. Tapi jenengan nggak usah memberikan beban kepada orang lain. Itu akhlak yang luar biasa, akhlak yang luar biasa. Karena tak dengar-dengar ketika saya sensus dengarkan orang kundangan jauh-jauh itu ngeluh loh semuanya loh. Ya Allah, mau ngarep mangan sepiring, ongkose gitu. Iya bener. Iya, iya, iya. Yang untuk nyumbang nggak kurep loh. Ya sama ongkosnya ditransfer. Iya. Karena orang yang ngundang itu memang hak untuk didatangi, tapi kita kan harus tahu diri gitu ya. Ya, kalau kalau tetangga terdekat, teman-teman dekat satu kota lah, itu sudah hal yang wajar dan saling support tapi tidak terlalu memberatkan. Kalau sudah apalagi sampai luar pulau ya, masya Allah gitu ya. Terus yang paling ringan hak orang Muslim itu adalah watasmitul atish, ketika wahing dan mengucapkan alhamdulillah, punya hak untuk didoakan dengan membaca yarhamu kallah. Kalau perempuan yang wahing alhamdulillah ya yarhamukillah gitu ya. Yarhamukillah, semoga Allah merahmatinya. Ini hak 5, dijawab salamnya, ditengok ketika sakit, diantarkan jenazahnya, didatangi undangannya, dan dijawab wahingnya, bersinnya, wahingnya. Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkata, Udul marid wata biul janais tudzakirukumul akhirah. Nengoklah kalian pada orang sakit, mengikutilah kalian kepada jenazah-jenazah, maka akan mengingatkan kalian kepada kematian. Nengok orang sakit dan ngantar jenazah itu agar memberi nasihat kepada kita dan kita ingat pada akhirat. Apalagi ada orang meninggal dan yang meninggal itu umurnya di bawah kita. Ya Allah, tadi dek wis adikku kok wis mati dhisik gitu. Berarti aku rak ya cepet lek nusul awakmu kan gitu ya. Makanya dalam doa ziarah itu kan wa insya Allah ya bikum lahikun wa insya Allah bikoribin bikum lahikun. Ya insya Allah tidak lama lagi aku akan menyusul kalian. Saya pernah bawa jamaah umroh pas ziarah ke Jabal Uhud. Di syahid-syahid Uhud itu ada Hamzah dan yang lain-lain. Kan tak tuntun baca doa ini. Ayo doa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Darongko muminin wa inna. Insya Allah angkoribin, bikum lahikun. Bunyi terus tak terjemah. Dan insya Allah dengan izin Allah sebentar lagi tidak lama akan menyusul kalian. Kita menang. Ustaz kok doa jelek. Katanya doa jelek gitu. Mosok ngarep-ngarep mati gitu ya. Dan doa yang diajarkan Rasul yang tadi saya baca itu terjemahnya gitu. Karena nggak tahu terjemahnya. Ketika diterjemah malah
Katanya doa jelek itu gimana tahu. Jadi ziarah itu bukan ingat kehidupan ya, tapi ingat kematian, ingat akhirat gitu ya. Masya Allah. Waqat ajma ahlul ilmi ala anna hamlal janazah fardun alal kifayah. Maka sepakat ahlul ilmi bahwa memikul jenazah itu adalah fardu kifayah. Nah kalau semuanya nggak ada yang mau mikul terus gimana? Yang mau bawa ke kuburan ya. Untung kalau sekarang ada ambulan. Kalau agak jauh pakai ambulan. Padahal yang sunnah ya dipikul, bukan pakai ambulan itu ya. Yang sunnah dipikul. Tapi pernah ini pengalaman pahit. Nggak tahu adat daerah tertentu itu mungkin begitu gitu. Saya takziah di daerah tertentu, tapi bukan Semarang, di luar kota Semarang sana. Eh, Kemudian ketika jenazah dari masjid habis disolati itu dipikul, saya ikut mikul gitu. Setelah ikut mikul itu sudah ada 4 orang yang mikul tuh yang lain bubar semua. Jauh lagi piye to ki? Wah, spoklek pundakku ya kok ngono. Enggak seperti di Semarang. Kalau di Semarang itu yang enggak mikul tuh di kanan kiri. Ketika melihat itu sudah kecapean genti, kecapean lah itu yang bagus begitu. Itu di daerah tertentu itu ada yang wis orang sing mikul gen ngono. Waduh lah. Masya Allah gitu ya enggak apa-apa tuh kalau sudah capeknya banget terus gimana? Terus mana tiba ke jenazahnya mana? Iya, jadi fardu kifayah. Tapi ya bareng-barengnya. Memang idza qoma bil ba'du sakoto anil bakin. Kalau sudah dipikul orang, kita nggak usah merebut. Tapi kalau melihat orang lain itu kecapean ya, kita ganti gitu ya, kita ganti. Wadhabat jumurum ila anna idba'iha wa tasyi'iha sunnah. Kemudian mengikutinya itu sunnah. Walaupun sudah dikotong orang ya kita jalan mengikuti itu sunnah. Dalam hadis Al-Barra' bin Azib ya, Al-Barra' bin Azib dia berkata, "Amarona Rasulullah bi itba'il janaiz." Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti jenazah. Qalu para sahabat kemudian pada bertanya, "Wal amru huna lin nadbi la lil wujub lil ijma'." Perintah ini adalah sunnah, bukan wajib ya. Bukan wajib. Artinya mengiringi jenazah, mengikuti jenazah hukumnya adalah sunnah. Hamlul janazah alal a'nakir rijal. Memikul jenazah itu di atas pundak-pundak bapak-bapak. Ya. Bukan ibu-ibu suruh mikul. Walaupun jenazahnya perempuan, yang mikul tetap bapak-bapak. Ya, ya bapak-bapak saja, ibu-ibu nggak usah ikut. As-sunnah antuh malul janazah ala anakir rijal. Karena Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudi'atil janazah wahtamalahar rijal ala a'naqihim." Ketika jenazah diterletakkan di atas pundak-pundak laki-laki. Jadi ada kata-kata wahtamalahar rijal ala a'naqihim. Ketika jenazah itu ditaruh di pundak laki-laki. Jadi di sini menunjukkan jenazah itu nggak dicangking gini, tapi dipikul gitu ya. Kan ada yang gotongnya cukup dicangking gini aja, ya kurang sempurna harus dipikul. Kecuali mungkin mengeluarkan dari rumah karena pendek ininya itu nggak cukup ya. Kalau sudah keluar dipikul. Fa ingkanat solihatan kolat. Ketika jenazahnya itu baik, solih, orang baik, orang yang punya amal banyak, orang yang dicintai Allah, dekat dengan Allah, banyak ibadahnya, banyak zikirnya, banyak kebaikannya dengan tetangga, dan seterusnya. Ketika dipikul itu dia mengatakan, Qaddimuni, Qaddimuni, ayo cepat, aku segera akan melihat tempat tidurku, aku segera akan melihat tempat tinggalku, gitu. Wa ingkanat ghaira sholihatin, ketika si jenazah itu jelek, ibadahnya keset, males gitu ya, sholat males, puasa males, sedekah males, bekerja males, dengan orang lain nggak baik gitu ya, malah ngerusui koncone senengan itu ya. Kolat ketika dia mati dan dipikul mengatakan,
Ya wailaha aina tadhhabuna biha. Celaka aku. Iki koncoku, tonggoku, boloku kok do tegel aku arep diguak ning ndi iki gitu. Yasma'u sautaha kullu syai'in ilal insan. Untung manusia itu tidak mendengar. Dan semua makhluk Allah mendengar kecuali manusia. Ayam, kambing, mentok, kucing, itu dengar. Ceritanya jenazah itu dengar. Jin juga dengar. Yang tidak dengar hanya manusia. Dan nek manusiane sing gotong denger terus piye gitu ya. Terus piye jal? Ya Allah. Koncone sing dipikulke koncone misalnya terus nyebut jenenge aku kok arep diguak ning ndi kok tegelmen terus piye jal? Ya Allah. Maka kata Rasulullah dalam teks ini mengatakan walau sami'ahu soiko. Apabila manusia dengar pasti pingsan, ya. Pasti pingsan nggak karu-karuan. Tapi ada informasi dari Rasulullah berarti kita yakin bahwa jenazah itu ngomong kayak gitu. Jadi dipikul di pundak, kalau baik dia mengatakan ayo segera, kalau jelek mengatakan ya wailaha aina tadhhabuna biha. Celaka aku mau dibuang ke mana ya Allah. Di teks yang lain mengatakan nanti ada ya, kalau baik segera kita akan memberikan jenazah itu untuk segera mendapatkan balasannya. Kalau jelek, segera lepas dari tanggung jawab kita gitu ya. Wa fi annahu la yusra'u nisa hamlul janazah. Tidak dianjurkan perempuan mikul jenazah, mungkin kecuali nggak ada laki-laki sama sekali gitu ya. Sawaun kanat mayit zakron au unsa, mayitnya laki maupun perempuan ya. Li ananisa yudho ifna anil hamil, perempuan tenaganya ya kurang roso meskipun ada satu dua yang lebih roso daripada laki-laki, tapi secara umum itu kan secara fisiknya itu kurang ya. Warubama ingkasyafa min huna sayun lau hamalna, kemudian auratnya nanti kalau harus mikul dan lain sebagainya bisa terbuka auratnya menjadi fitnah dan yang lain, maka dianjurkan hanya laki-laki. Wa yudhafu ila hadza ma yatawaqqafu min huna minas sarah idza hamlihi wa wathihi. Dan perempuan itu gampang apa ya? Jadi ketika susah banget itu nanti kadang jerit-jerit dan lain sebagainya. Maka enggak boleh. Wali anal janazah labuda ayusyi'aha ar-rijal falau hamalahan nisa lakana dzalika dzari'ah fi ikhtilatihinna birijal. Jadi banyak menimbulkan bahaya-bahaya yang lain. Maka yang dianjurkan adalah laki-laki untuk memikulnya. Al-isra' bil janazah, kemudian menyegerakan, nggak perlu ditunda-tunda. Ada, misalnya ada orang tua, anaknya 5, ada yang di Jakarta, di Yogyakarta, di Surabaya, di Bali, di Lombok misalnya, dan meninggal. Ketika meninggal, yang lain atau tetangga atau yang dekat rumah ngebel ibunya atau bapaknya meninggal. Baru tahu mau pulang, ada yang cari tiket gampang ya, ada yang sulit, ada yang nggak ada penerbangan, terbangnya harus besok dan seterusnya, namanya luar kota. Akhirnya disimpulkan bahwa jenazah mau dikuburkan besok sore karena nunggu anaknya yang dari Irian Jaya misalnya. Itu tidak dianjurkan. Ya, tidak dianjurkan. Toh kalau pulang terus harap ngopo, nek ketemu ya wis meninggal. Kok nggak pulang dari kemarin ketika sakit itu toh? Kadang kan sakitnya saja sudah lama kadang ya. Nah, wis mati itu kayak enteni aku, lanteni piye gitu ya. Maka tidak dianjurkan. Ya dikubur gitu aja sudah. Kalau nanti anaknya datang, kok mau mensolatkan, bisa mensolatkan di atas kuburnya. Nanti akan dibahas ya. Jadi bisa mensolatkan di atas kuburnya. Karena bersegera mengurus jenazah itu wajib. Karena kalau nggak segera, itu ada beberapa kemungkinan nanti ya. Pada hari itu, mungkin orang sudah pada apa ya, izin kerja misalnya, mau ngurus tetangganya yang mati meninggal.
ditunda besok, besok pada masuk kerja semuanya. Engko sing gotong sapa itu ya. Tinggal sedikit kan itu ya. Atau kemudian banyak hal lah. Ketika semalam jenazah itu di rumah, mungkin menjadikan seisi rumah itu susah, susahnya berlebihan. Jadi kalau memang bisa diurus pada hari itu segera diurus. Dan meninggal itu suruh cepat dan Rasul mengatakan asri'u bil janazah. Asri'u bersegeralah mengurus jenazah. Fa in taku solihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Kalau jenazahnya itu baik, maka dia biar segera merasakan pahala kebaikannya. Wa iyyaku siwadzalik fasyarrun. Apabila memang jenazahnya itu jelek, tidak baik, ya tadaunahu ang rikobikum. Segera selesai tanggunganmu itu ya. Nah, apik ya genek ngrasake keapeane gitu ya. Kalau jelek ya kita segera selesai dari tanggungannya. Jadi Isra itu ya cepat-cepat, yang dimaksud ya cepat secara wajar. Karena ketika memaknai hadis ini ada yang bilang nek gotong wong mati iku melayu. Lah enggak begitu. Nah, melayu kok sing wong telu rasa sing siji ora rasa ya malah. Nah, jadi kepontal-pontal nanti malah bahaya. Jadi enggak begitu. Ya cepat itu artinya tadi tidak menunda-nunda. Jadi digotong mlaku niku ya wis senengane wis cepet gitu. Bukan ayo melayu, sunahnya kan cepat itu enggak begitu gitu ya. Mbok numpak ambulan dikebut. Enggak ya, cepat itu dalam artian tidak menunda-nunda ya. La yantahi ila syiddati yakhafi ma'aha hudusu mafsadatil mayit au masaqatin alal hamil awil musayyi. Jadi tidak memberatkan, tapi segera diurus. Jadi kalau mati hari ini ya diusahakan dimandikan hari ini, disolati hari ini ya, dikuburkan hari ini. Ada orang nuwun sewu meninggal di rumah sakit. Padahal rumah sakit itu tempat, terutama rumah sakit umum, apalagi rumah sakit Islam, tempat pemandiannya sudah bagus, kafan di situ disediakan. Bahkan kalau kita belum bisa memandikan sendiri, di situ juga ada yang memandu. Ada orang nggak mau kalau dimandikan di rumah sakit, mau dimandikan di rumah saja. Padahal ngurus administrasi lamanya nggak karu-karuan. Jam 1 meninggal atau jam 11 meninggal, selesai administrasi sampai jam 5, pulang sampai rumah malam, malah mau mandikan di rumah sudah terlanjur malam misalnya. Itu kan malah kasihan jenazahnya gitu ya. Segera aja dimandikan, ngabari rumah mau dikubur di mana, segera dipersiapkan, sambil ngurus administrasi ini sini sambil memandikan kan namanya mempercepat ya begitu, supaya tidak terlalu lama ya. Jadi ketika tahu ilmunya begitu nanti, oh ya, ayo menyegerakan gitu. La yusra'u hamlul janazah ala sayaroh wal iktifa bidzalika an hamliha alal aknak. Dianjurkan dipikul di pundak dan jalan kaki, tidak naik ambulan. Itu kalau memang tidak ada udzur. Misalnya kuburannya jauh, atau pulangnya dari rumah sakit ke rumah itu jauh. Itu namanya udzur. Tapi yang paling tepat, dari rumah ke kuburan, kalau kuburannya dekat, ya jalan ya. Tidak naik ambulan. Ya. Karena naik ambulan itu satu tidak dicontohkan dari zaman Nabi. Loh, Nabi kan ono mobil Ustaz. Ya, zaman Nabi kan ada unta, ada kuda, tapi belum pernah ada riwayat jenazah para sahabat itu dinaikno unta, itu belum pernah. Ya, dinaikkan kuda tapi dipikul mereka. Ya. Karena memikul jenazah itu juga bagian dari ibadah, supaya kita ada nilainya ibadah. Kemudian kalau naik ambulan dari rumah ke kuburan itu yang mengikuti mesti sedikit ya. Mergo ono sepeda motor 20 itu ketok akeh banget gitu ya. 20 itu kan wong 40. Padahal kalau jalan itu bisa ratusan orang gitu ya, bisa ratusan orang. Ya, kalau memang tidak apa namanya? Ada udzur. Kalau udzur ya namanya udzur ya nggak apa-apa gitu ya. Udzur misalnya kuburannya jauh gitu ya, atau nggak ada yang gotong sama sekali gitu ya. Kemudian itba'ul janazah martabatan. Mengikuti jenazah itu
ada dua tingkatan. Ini kalau melihat ini sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa mensolati itu tidak di rumah ya, di tempat yang luas ya. Mengikut jenazah itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama mengikut sampai tempat sholat. Tingkatan yang kedua mengikut sampai kuburan. Berarti kan ada dari rumah ke tempat sholat. Dari tempat sholat ke kuburan. Ada yang ngikuti dari rumah ke tempat sholat, mayatnya ke kuburan, dia pulang. Dan itu ya, ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, dari rumah ke tempat sholat, mensolati, mayat ke kuburan, ikut ke kuburan. Walasaka wakilahuma fa'alahun nabi. Dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi walasaka anal murad tabatasaniyah afdol. Tapi yang kedua pasti yang lebih utama. Nabi pernah menyampaikan bahwa man syahidal janazah ya min baitiha hatta yusolla alaiha falahu kirotun. Barang siapa yang mengikuti jenazah dari rumahnya sampai tempat sholatnya, maka mendapatkan pahala 1 kirot. 1 kirot. Waman syahidaha hatta tudfan, barang siapa yang mengikuti sampai dari rumah sampai tempat sholat, sampai menguburkan falahu kiroton, maka mendapatkan 2 kirot. Ya. Barang siapa yang mengikuti dari rumah sampai tempat sholat, maka mendapat 1 kirot. Barang siapa yang mengikuti dari rumah sampai tempat sholat, sampai kuburan, maka mendapatkan 2 kirot. 2 kirot. Dan sahabat tanya, wa mal kiroton ya Rasulullah. Kirot itu apa? Tadi kok 1 kirot, 2 kirot itu segede apa toh kirot itu gitu. Maka kata Rasulullah, al kiroton mislul jabalainil azimaini. 2 kirot itu berarti seperti 2 gunung yang besar. 2 gunung yang besar. Dalam riwayat lain, kullu kirotin mislu uhudin. Saben 1 kirot sama dengan 1 gunung Uhud ya. Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilo. Ya, gunung yang mencintai Nabi, Nabi mencintainya. Panjangnya 7 kilo. Besok ada di surga. Yang sudah haji, sudah umrah pasti pernah lihat Gunung Uhud. Yang belum semoga segera dimudahkan oleh Allah ya. Syukur-syukur bareng saya. Ini lumayan dari rumah sampai tempat sholat. Maka takziah kalau bahasa Semarang lelayu atau lawat atau layat gitu ya. Itu bukan hanya sekedar budaya, budaya plus ibadah. Jadi takziah itu ibadah ya. Takziah itu ibadah. Dari rumahnya ke tempat sholat 1 kirot. Seperti Gunung Uhud. Berarti tambah lagi sampai kuburan. Seperti 2 gunung Uhud. Pahalanya. Nah, jenengan sudah ngetut ke jenazah berkali-kali kan. Bergunung-gunung tuh pahalanya. Iya, banyak sekali. Kapan itu? Makanya besok di surga itu ada yang kaget Bu ya. Ya Allah, bandane akeh pol iki gitu. Kok saya banyak sekali hartanya di sini ya Allah. Oh iya, dulu pernah ini, pernah ini, pernah ini, pernah ini gitu ya. Karena kita ibadah nggak usah diingat-ingat di sini ya. Menjadi tabungan yang akan diunduh besok di surga insya Allah. Di antaranya yaitu takziyah. Meskipun arti dari takziyah itu sendiri artinya menghibur ya. Artinya menghibur. Tapi di situ ada pahala-pahala yang banyak. Di sini juga mengandung kesimpulan tadi bahwa jenazah itu nggak disolatkan di rumahnya loh. Mungkin Nabi sudah tahu kalau disolatkan di rumahnya mayoritas mesti cukupnya hanya sedikit. Ya orang yang rumahnya besar banget itu kan ya hanya 1-2 kan gitu ya. Yang mayoritas yang namanya ruang tamu itu ya cukup 5 orang, 10 orang kan gitu. Sehingga ketika disolatkan di rumahnya pasti sedikit yang mensolatkan. Tapi ketika disolatkan di
tempat yang umumnya, mungkin di masjid, atau mungkin kalau salah satu kampung itu ada khusus tempat untuk mensolati jenazah, misalnya boleh kalau memang ada fasum tempat umum yang untuk mensolati jenazah, maka akan menjadi banyak ya. Kayak kemarin yang Mas Anas, pada kenal namanya Mas Anas, yang ketua Majelis Kajian Sunnah Semarang itu tuh yang orang orang Dong Biru. Kok orang Dong Biru? Orang Buk Masjid Agung. Mana namanya? Jalan apa itu? Gajah. Ya, nggih. Masya Allah. Allah maghfir lahu ya. Semoga Allah mengampuninya dan menerima amalnya. Dia luar luar biasa. Iya, rumahnya sempit. Kalau sholat di situnya mesti sedikit, tapi ternyata sudah disetting mau disolatkan di masjid kampungnya itu, masya Allah, yang mensolati dari depan sampai belakang penuh semua ya Allah. Saya sampai bilang sama teman saya, Mas, ada apa? Kalau kita mati yang nyolati sebanyak itu ndak ya gitu. Lah teman saya itu bilang pede banget, ya lebih banyak toh. Tenan pora. Ya. Iya, banyak itu yang nyolati, masya Allah, luar biasa. Kan kita kalau melihat kayak itu kan ikut seneng gitu ya. Artinya dia meninggal tapi ini tuh ikut senengnya kok. Ya Allah, yang nyolati banyak padahal 40 yang nyolati aja dapat syafaat. 100 yang nyolati dapat syafaat. Ya Allah. Lah supaya yang nyolati banyak gimana caranya, Bu? Ya kita memperbanyak teman yang baik gitu. Memperbanyak teman yang baik, memperbanyak komunitas yang baik, memperbanyak mengunjungi kajian-kajian itu lah. Kan ketika mati mesti teman-temannya, ya Allah, sregep banget kan nek ngaji lungguhe ning ngarep dhewe. Yo do mangkat yo nyolati yo. Kan gitu, Masya Allah. Nah, supaya banyak yang nyolati, banyak teman. Gitu, Masya Allah. Perempuan juga boleh nyolati. Nanti akan dibahas tentang mensolati mayat itu juga. Nah, nisa an itba'il jenazah. Memang perempuan dilarang mengikuti jenazah sampai kubur ya. Perempuan dilarang mengikuti jenazah sampai kubur. Jadi yang terbaik gak usah sampai kubur, serahkan laki-laki ya. Ini yang utama ya. Inama huwa lirijal dunanisa linahyin nabi lahuna an itba'iha karena larangan nabi ya. Kata Umi Atiyah mengatakan nuhina an itba'il janais walam yu'zam alaina. Nabi melarang perempuan untuk mengikuti jenazah sampai kubur, tapi larangannya tidak keras. Ya artinya ya bukan haram gitu, tapi dilarang. Ya sebaiknya ndak, sebaiknya ndak. Tapi kalau mau mengikuti sekali dua kali juga boleh ya. Tapi yang baik adalah karena ada larangan. Aina yamshi al musayyi'un lil janazah. Kemudian orang yang mengikuti jenazah itu ketika jenazahnya itu dipikul, itu yang mengikuti itu di belakang, di depan, atau samping kanan atau samping kiri. Ternyata empat-empatnya boleh. Sebagian ada yang mengatakan harus di depan. Mosok di belakang. Kalau di belakang nggak dapat pahala. Sebagian lain mengatakan yang namanya mengikuti ya di belakang. Kalau di depan namanya nggak mengikuti, mengantarkan. Di sini gitu ya. Kok di samping gitu. Ternyata empat-empatnya boleh. Nah, empat-empatnya boleh. Ya juzul masyu khalfal janazah wa amamiha wa an yaminiha wa yasariha itu boleh semua. Depannya, belakangnya. Kalau banyak kan yang nggak cukup di depan semua. Depan semua seperti ditinggal mayatnya itu lah. Kalau di belakang semua ya kayak jalan sendiri gitu ya. Makanya yang namanya supaya kelihatan diiring bahasanya itu ya ada depannya, belakangnya, kanannya, kirinya gitu lah. Terus kemudian jenazahnya di tengah-tengah. Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, kanu yamsuna amamal janazah wa khalfaha. Rasulullah, Abu Bakar, Umar itu ketika mengiring jenazah itu ya pernah di depannya, ya pernah di belakangnya. Walakin al-afdal al-masyu khalfaha li'annahu muqtadul adilah al-amroh bitibail janais. Kemudian ulama ada yang memilih kalau jalan kaki itu lebih baik di belakangnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan al-masyu khalfah afdalu minal masyi amamaha. Berjalan di belakangnya lebih utama, ya, lebih utama. Kemudian kalau yang berjalan atau yang naik kendaraan, maka ar-raqib yasiru khalfal janais wal masyi haitsu syaa. Yang berkendara di belakangnya, yang jalan
seenaknya di mana gitu ya. Wa ing kanal afdal al masyu li anal ma'hud anhu sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang utama yang namanya mengiring jenazah ya dengan jalan kaki. Tapi ketika jauh kan kadang pakai motor dan lain sebagainya. Jadi boleh depannya, boleh belakangnya, boleh kanannya, boleh kirinya. Min adabi itba'il janais. Kemudian adab-adabnya gimana ya? Adab-adab mengikuti jenazah. Ini yang perlu sekali ya. Yang pertama, adami itba'iha bimubakharatin aunarin ya. Tidak boleh mengikuti jenazah dengan api atau lampu-lampu. Mungkin zaman dulu itu kalau ngiring jenazah itu bawa oncor apa gitu. Tapi kalau untuk penerangan jalannya nggak apa-apa. Zaman dulu mungkin 50 tahun yang lalu, kemudian tempatnya gelap, mungkin kan pakai lampu ya. Yang dimaksud pakai api atau lampu itu semacam kayak sebuah keyakinan gitu loh. Iki kudune nggawa lampu ngene kok setan-setane gendol lunga, misalnya kan kayak gitu toh. Ya, pakai lilin agar apa, itu yang tidak boleh gitu. Ada keyakinan-keyakinan tertentu nggak perlu ya jalan itu aja ya. Waqat itafaqal fuqaha ala anal janazah la tutba'u binarin fi majmuratin. Apalagi api yang di dulu kan pakai tungku gitu ya, pakai tungku apalagi terus dikasih kemenyan gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, asumtu inda itba'il janazah. Diam, mengikut jenazah itu diam. Tapi anehnya hari ini itu sampai apa ya? Kalau mengikuti jenazah itu dengan mengeluarkan lafal tahlil yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sampai anak-anak itu kalau dengar la ilaha illallah itu ono mati, ono mati, ono. Ya, kan itu kan jadi nggak pas itu ya. Masa dibacakan la ilaha illallah malah takut anak-anak itu. Kenapa? Ada orang mati. Ya. Jadi ketika mengikuti jenazah itu diam. Falaya juzu raf'u saut ma'al janazah. Tidak boleh keras-keras. La bidzikri wala bighairi. Baik zikir maupun yang lain ya, tidak boleh. Sahabat-sahabat dulu mengharamkan ya, mengangkat suara ketika mengiring jenazah. Apalagi ketika mengeraskan suaranya itu kan menyerupai orang Nasrani. Maka fala yurfa'u sautun bi qiraatin wala dzikrin wala ghairi dzalik. Ya, tidak boleh dengan suara-suara yang keras. Maka diam ya. Yang paling baik adalah diam. Kemudian ada muzulusil musayyiin qabla wat'il janazah ya. Tidak duduk orang yang takziah itu sebelum jenazah itu ditaruh ya. Sebelum jenazah ditaruh jangan duduk lebih dulu. Karena Nabi mengatakan idza ra'aitumul janazah faqumu. Kalau kalian melihat jenazah berdirilah. Faman tabi'aha falayaqutu hatta tudoa. Yang mengantarkan itu nggak boleh duduk dulu sebelum jenazahnya ditaruh gitu ya. Wal murad hatta tudoa alal ardi alal anil aknak. Yang pertama ditaruh itu ya maksudnya dari pundak diturunkan ke tanah. Sebagian yang lain dari pundak diturunkan ke tanah dimasukkan ke liang lahat. Baru boleh kalau mau duduk. Sebelum itu tidak boleh. Waqat qala bistihbabil qiyam hatta tudaul janazah. Meskipun juga ada yang berpendapat yang dimaksud adalah sunnah. Ya, sunnah pun ya harus tetap digalakkan, digiatkan agar tahu kalau itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian hal yakumu inda mururil janazah. Apakah kita berdiri ketika ada jenazah lewat? Iya. Karena Nabi mengatakan idza ra'aitumul janazah fakumu hatta takhallifakum. Kalau ada jenazah lewat, maka berdirilah hingga jenazah itu melewati kamu. Dalam hadis Jabir bin Abdillah, dia berkata, marra bina janazatun. Ada jenazah lewat di hadapan kami. Faqamalah Nabi dan Nabi berdiri. Fakumna bihi, maka kami pun berdiri. Qulna ya Rasulullah innaha janazatun yahudiyun.
Padahal sahabat mengatakan itu jenazahnya Yahudi ya Rasul, bukan Muslim, tapi Nabi tetap mengatakan idza ra'aitumul janazah fakumu. Jadi kalau ada mayat lewat juga berdiri, meskipun yang lewat itu Nasrani atau Yahudi, ya. Nabi mengatakan idza ra'aitumul janazah fakumu. Ya. Lakin dhahaba aktsaru ahlil ilmi minal aimatil arba'ah wa ghairihim ila anal qiyam lil janazah mansukhun bi hadisi Ali bin Abi Thalib qama Rasulullah lil janazah fakumna tsumma jalasa fajalasna. Nah, menurut Imam Arba'ah mengatakan bahwa berdiri ketika ada jenazah lewat itu katanya dimansuh atau sudah diralat itu ya. Karena Nabi pernah berdiri, Nabi pernah duduk. Tapi sebagian yang lain mengatakan ya masih berlaku, artinya tidak perintah wajib. Jadi orang yang ketika ada jenazah lewat, kita mendapatkan jenazah lewat itu ya dianjurkan berdiri, tapi tidak wajib. Boleh berdiri, boleh duduk. Ya, sampai jam 10:04. Persilahkan kalau ada pertanyaan. Waktu yang tersisa masih 1/4 jam. Tapi kalau sebelum Jam 11 nggak apa-apa, Tat. kebetulan saya mau ada tamu. Oh, belum rezeki ya ibu-ibu ya. Iya. Insyaallah. Sambung. Next episode. Iya. Tamunya itu mendadak, Bu. Ngabari itu pagi-pagi, ngejar ngoyak mintanya tadi sebelum berangkat ngaji. Kalau sebelum nggak berani, nanti nggak selesai-selesai mas saya sini telat. Nanti aja jam 11 saya bilang gitu. Lah kalau dari sini nanti 10:30 insya Allah cukup. Oke, monggo Bu. Afan, Ibu, ini sudah ada yang WA dulu, Oh Tat. boleh. Izin. Dulu sana dulu, oke. Nanti, Boleh. oke. Jadi pertanyaannya, ketika memikul jenazah, jika ada atau punya anak-anak, menantu, cucu, adakah anjuran diprioritaskan untuk memikul dan menurunkan jenazah ke liang lahatnya? Apakah ada prioritas gitu, Tat? Kemudian, kenapa larangan untuk perempuan ikut ke kubur? Terus untuk pahalanya hanya mendapatkan 1 qirot. Nah, itu adakah ganti dari Allah sama dengan pahala yang diperoleh oleh laki-laki? Kemudian bagaimana caranya untuk memahamkan supaya bertakziah itu walaupun akhwat atau perempuan tetap ikut menyolatkan. Itu kan memang kurang edukasi gitu. Jadi rata-rata malah duduk ngerumpi kayak gitu. Iya. Padahal alangkah baiknya kalau ikut menyolatkan. Itu aja Ustadz. Ya, yang pertama bahwa memikul apakah diprioritaskan keluarga dekat. Kan sebetulnya dari awal tadi ya, bahwa pengurusan jenazah itu yang terdekat adalah dari keluarga. Hanya keluarga itu tetap prioritas kalau bisa. Hanya dalam pengurusan jenazah itu kenapa nggak ditekankan apalagi sampai mengharuskan kepada keluarga. Memang kadang-kadang ada beberapa keluarga itu nggak berani. Kalau nggak berani terus oh ya Arab dinengke kan itu ya. Ada sebagian saya pernah ada teman di rumah sakit, saya dikabari oleh keluarganya meninggal gitu. Kita karena dikabari baru meninggal kan ya, mau ke rumah sakit itu terus mempersiapkan tadi janji apa, tadi apa gitu sehingga sampai 1 jam 2 jam baru bisa berangkat ke rumah sakit. Sampai rumah sakit ternyata ya masih ngentang-ngentang biasa gini karena memang belum ada yang ngurus itu ya. Padahal ya ada keluarganya. Mungkin karena nggak paham atau paham nggak berani atau apa. Ya, makanya kalau memang keluarga itu pinter, harusnya sebagaimana dalil Rasulullah mengatakan, hai Aisyah, kalau seandainya kamu mati dulu, maka aku yang akan memandikan, aku yang akan mengkafani, aku yang akan mensolatkan, dan aku yang akan mengubur kamu. Tapi qadarullah meninggalnya dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ artinya ada prioritas. Kalau memang bisa dan berani. Begitu juga memasukkan ke dalam liang lahat. Nanti ada sih belum penguburan, meskipun sudah saya bocorkan. Ya, yang dilarang Nabi memasukkan jenazah ke dalam kubur itu yang tadi malam berhubungan sama istrinya. Tapi yang seperti itu jangan kemudian buat alasan ya. Nah, sekarang kalau mau semua terus keluarganya ngomong aku mambengi bar kumpul kabeh ngono terus ngarep mlebokke sapa gitu ya.
Iya, jadi memang ada larangan. Teksnya memang jelas, yang tadi malam kumpul sama istrinya tidak boleh memasukkan ke kubur. Tapi memasukkan kok, kalau memikul boleh, memandikan boleh. Tapi di situ memang alasannya tidak disebutkan oleh Rasul, berarti kita tinggal sami'na wa ta'na. Ada apa nggak tahu gitu ya. Ya kita hanya mengira-ngira karena tidak tahu. Tapi yang paling baik ya sami'na wa ta'na gitu aja. Kemudian ketika perempuan kok nggak boleh ke kuburan, ketika ada suatu ibadah-ibadah yang memang dipisah oleh Rasulullah, pasti ada ibadah lain yang menjadi gantinya, bisa jadi lebih. Itu pasti ya. Misalnya yang namanya takziah itu menghibur. Mungkin untuk perempuan itu ketika yang mati itu laki-laki, kemudian apalagi belum begitu tua, maka apa namanya yang bisa menghibur pasangannya itu kan mesti sesama perempuan. Maka ketika bisa menghibur, kemudian bisa meredakan rasa susahnya itu tidak berlebihan, maka itu inti daripada takziah dan pasti akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Ya, karena di kematian itu juga banyak hal yang memang harus diselesaikan kan. Artinya mengurus itu kan bukan hanya secara fisik mengurus jenazah itu sendiri, tapi ada urusan hal lain yang diurus. Dan yang ketiga, saya sudah mengedukasikan di jamaah saya di Al-Fikri ya. Jadi sudah mulai berjalan kalau takziah itu bareng, kemudian kalau bisa mensolati. Kalau laki-laki pada sholat di masjid, biasanya kalau di kampung saya, kalau perempuan ya mungkin di rumahnya, ayo ngajak woro-woro kepada keluarganya, biar tidak hanya ngerumpi dan lain sebagainya, tapi bisa mensolatkan. Karena mensolatkan itu pahalanya luar biasa. Yang seperti itu memang harus dipahamkan. Mungkin jenengan nanti bisa mulai, meskipun kan biasanya kan disemayamkan di rumah duka, terus ada tempat sedikit untuk orang yang mau takziah duduk di situ. Lalu kalau di situ digunakan untuk sholat. Saya sarankan di situ tuh yang perempuan aja, supaya yang laki-laki nanti bisa mensolatkan di masjid. Dan jenengan yang sudah ngaji kayak gini itu mencontohi. Ketika ada mau takziah, sudah dari rumah persiapan wudhu dulu. Kemudian, yuk kita sholat yuk, yang sudah wudhu yuk. Ini nggone sempit ya, nanti gantian ya. Yang lain wudhu dulu, kita tak sholat dulu, nanti gantian yang lain. Mungkin taman dengan ajak-ajak itu yang ngikuti baru 1 orang, 2 orang mungkin. Kadang kayak orang malu ngajak nggak ada yang respon gitu misalnya. Tapi kita jangan bosan-bosan gitu ya. Besok ada kejadian kayak gitu lagi, kejadian kayak gitu lagi. Saya pas mengedukasi pertama kali di tempat saya itu ya banyak, walah cok gaya wong wedok arep nyolati barang kaya gini-gini banyak suaranya itu tuh. Tapi sekarang sudah keluarga yang ditinggal mati itu sudah merasa, iya ya saya harus berbuat apa ya dengan ibu saya, dengan bapak saya, diajak sholat sekarang sudah jalan. Nah, makanya nanti yang menjadi apa ya, bukan kalau dalam hal jelek kan provokator ya. Dalam hal baik apa namanya motivator. Yang menjadi motivator supaya pada niru, oh ini loh hasil ilmu dari ngaji itu kemudian dipraktekkan, diamalkan, diantaranya mensolati orang yang sudah meninggal, bukan hanya sekedar jenengan sendiri, tapi bisa mengejak pada orang lain untuk ikut melakukan sholat tersebut. Makanya nanti ada bab sholat juga, sholat jenazah itu gimana. Jangan sampai nanti jenengan ngajak-ngajak ternyata sholatnya rasa piye toh sholatnya ya, iya, itu. Itu ya, Bu. Nggih. Nggih, monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustadz, kalau ada jenazah itu anak-anak atau bayi, apa wajib juga disolati? Terima Itu kasih. saja, nggih. Jadi jenazah itu tidak wajib disolati itu kalau gugur di kandungan dan di bawah 4 bulan. Jadi di bawah 4 bulan kok keguguran, maka tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolati, tidak wajib dikafani, hanya wajib dikubur. Itu pun nguburnya tidak harus di kuburan. Tapi kalau sudah 4 bulan ke atas sampai tua, 4 bulan ke atas, berarti 4 bulan itu kan bukan anak-anak lagi, bayi banget gitu ya. Keguguran tapi mungkin sudah 6 bulan misalnya, atau sudah 7 bulan, ya. Apalagi sudah lahir, sudah pernah hidup terus mati, namanya jenazah,
tetap wajib memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan memakamkan. Meskipun ada ikhtilaf ulama antara Imam Rafi'i dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Imam Rafi'i, kalau anaknya itu laki-laki dan di titiknya itu belum bisa dibuka, yang disunat itu toh, katanya cukup dimandikan, dikafani, dikubur, nggak mensolati. Tapi kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan justru malah kewajiban 5, memandikan, menayamumi, mengkafani, mensolati, mengubur. Tapi pendapat kebanyakan ulama ya cukup biasa seperti orang tua, ya dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Hanya ketika mensolati, ketika bayinya, mayatnya itu anak-anak, doanya tidak Allahumma gfir lahu. Ya, karena dia belum punya dosa. Tapi doanya adalah ya Allah, semoga menjadi tabungan bagi orang tuanya. Semoga orang tuanya diampuni dosanya. Nanti akan ada doanya ketika belajar mensolati, insya Allah. Begitu Bu. Wallahu a'lam. Kalau jenazah itu ada orang meninggal, kalau punya utang kan harus diselesaikan yang punya rumah ya, keluarga. Tapi kalau enggak tahu gimana? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Biar ditanggung dia sendiri yang mati loh. Iya. Nanti yang mati itu akan ditemukan kepada orang yang punya itu di sana. Ya, atau di sana mau maafkan, atau di sana mau mengambil amalnya, kan kita keluarga nggak tahu ya. Ya biar ditanggung mereka sendiri. Kita nggak, karena nggak tahu ya. Iya, begitu insya Allah. Moga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, kalau misalnya seorang wanita ikut mengkafani suaminya bagaimana? Terus bolehkah anak-anak ikut memandikan, misalnya anak perempuan memandikan ayahnya, istrinya memandikan suaminya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin sudah disampaikan pas bab memandikan, alangkah baiknya kalau laki-laki yang meninggal yang memandikan dan mengkafani biar laki-laki, kalau perempuan yang meninggal ya agar yang ngurus perempuan untuk memandikan dan mengkafani. Boleh perempuan memandikan mayit laki-laki, laki-laki memandikan mayit perempuan tapi suami istri. Dan tidak kecampur yang lain gitu. Misalnya suaminya jenengan meninggal, terus saya dan teman-teman saya memandikan, jenengan melu ngosoi teng mriku nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Jadi kalau mau dimandikan suaminya sama istrinya ya mandikan sendiri, ya engko wedi malah. Ya, jadi ya sebaiknya laki-laki biar diurus laki-laki, perempuan biar diurus perempuan. Kecuali anak kecil misalnya anak kecil laki-laki yang mandikan perempuan tidak apa-apa. Misalnya di bawah 7 tahun, ya 3 tahun itu biasanya yang memandikan ibunya atau orang perempuan, maka nggak apa-apa. Kalau sudah dewasa, yang boleh itu hanya suami istri. Jadi anak perempuan nggak boleh memandikan ayahnya, anak laki-laki nggak boleh memandikan ibunya. Begitu. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, saya mau bertanya, apakah kalau meninggal kecelakaan, anggota tubuhnya ada yang hilang, lalu sudah dikubur, ketemu, apakah itu wajib dimandikan dan dikubur bersama jenazah tadi, apa dikubur di tempat lain, boleh enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkadang ada orang sudah dimandikan, sudah disolati, sudah dikubur. Mending kalau ketemu itu anggota tubuh lainnya. Kemarin itu di Surabaya atau di mana? Kalau dengan baca medsos, ada yang terkenal mati pulang kembali itu, dengar jangan? Orang meninggal
pulang kembali. Ternyata kasusnya itu ada orang pinjam kendaraan, dia nggak bawa identitas. Bawanya identitasnya orang yang dipinjam kendaraannya. Yang dipinjam kendaraannya itu luar kota atau apa, kemudian kecelakaan mati. Ketika mati dilihat ki sopo, didelok STNK-ne, bapak, misalnya Pak Nur gitu ya. Wah, akhirnya diumumkan Pak Nur meninggal dunia, itu dikubur gitu. Padahal yang meninggal itu bukan Nur, mungkin siapa gitu karena yang pinjam itu. Lah setelah 3 hari Pak Nurnya datang gitu ya. Geger orang meninggal, pulang lagi, usut punya usut, sepedanya motor dipinjam orang lain itu. Iya, ini kalau yang ketemu itu anggota badannya kan masih mending. Lah terus gimana? Kalau tadi sudah dirawat secara sempurna, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah disolati, sudah dikubur, maka potongan tubuh yang ditemukan itu cukup dikubur di mana saja. Kalau memang dekat, ya jadikan satu lebih baik. Tapi kalau jauh tidak harus. Misalnya mau ketemu jempolannya tok padahal nguburin yang Solo, masuk harus mengantarkan ke sana kan menjadi berat itu ya. Maka cukup di kuburan dikuburkan di mana saja gitu ya. Begitu insya Allah. Wallahu a'lam. Ustadz, terakhir ya berarti ya, Oh, Tad. nggih, nggih, monggo. Jadi ini kan ibunya punya hutang. Mm-mm. Anaknya ibunya sudah meninggal, tapi anaknya ingat kalau ibu saya tuh pernah punya utang. Utangnya di bank retail. Tapi nggak tahu cara ngubunginnya gimana. Terus ini sebagai ahli waris, anaknya mesti gimana, Tat? Ini kan urusan bank biasanya, ini sedang membicarakan ketika sudah mati ya. Biasanya bank manapun tuh kalau orangnya mati itu lunas. Bank manapun loh itu. Ini tidak sedang membicarakan boleh atau tidak utang bank ya, jenengan jangan salah paham ya. Jadi bank manapun yang saya tahu, kalau yang hutang itu meninggal lunas. Maka kalau sudah urusan dengan bank meninggal ya biarkan aja gitu ya. Iya, iya. Kalau sudah meninggal lunas itu bank manapun. Ya, kalau hutangnya sama tetangga baru gitu ya. Ya, tetangga atau saudara atau yang lain. Kalau sudah instansi keuangan itu biasanya kalau kalau mati itu kayak sudah kewajiban dari negara atau apa gitu. Jadi kalau yang hutang betul-betul hutang ini meninggal itu lunas. Mungkin ya, mungkin karena banknya mengklaim ke asuransi. Mungkin yang diminta itu justru surat kematiannya gitu. Bener enggak gitu ya. Itu begitu biasanya begitu ya. Tapi ya nggak usah kita utang ke bank ya. Dosanya besar loh itu. Ustadz, ini desal-desal ini, Tat. Nggih. Itu ketika udah niat dari rumah berwudu, sudah berangkat takziah, tapi giliran mau nyolatin lagi dibacain tahlilan. Terus gimana, Tat? Apakah dengan niat aja udah mendapatkan satu Kira. kirot ataukah nggak dapat sama sekali? Karena kan kalau ada beberapa di masyarakat kan malah berdoa di dekat jenazahnya. Itu gimana, Tat? Ya, makanya dalam hal dakwah itu kan ud'u ilallah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dakwah itu tetap mengedepankan uh, hikmah. Hikmah itu arif dan bijaksana, wal mau'izatil hasanah dan tutur kata yang baik. Jadi jangan sampai benar yang disampaikan, tapi tidak benar cara menyampaikan terkadang malah jadi masalah. Kebaikannya jadi tidak masuk gitu ya. Kemarin saya juga pernah takziah, sudah cepat-cepat ketinggal. Sampai di situ habis disolatkan, tapi sedang baca tahlil dan lama banget. Saya tetap berada di belakang karena ingin mensolati. Kan nggak mungkin dia sedang acara kayak gitu kita duduk di depannya sholat itu aja kan mesti dianggap kurang adab, kurang sopan, kurang ajar, kue sopo kan itu toh. Kan begitu. Akhirnya kita satu rombongan itu berdiri di belakang. Ternyata ketika imamnya yang tadi nyolati kemudian mimpin zikir banyak itu selesai, oh ini ada muazin orang takziah yang mau nyolati lagu malah dimonggoke monggo wah kebetulan tuh ada yang mau nyolati lagi. Kemudian kita ditempatkan di tempat yang betul-betul layak untuk mensolati jenazah tersebut. Maka yang terbaik ya tunggu sampai selesai. Setelah selesai, mungkin pamit ke kanan kirinya.
Nuwun sewu nggih, saya mau mensolati jenazah ini, monggo yang mau ikut siapa. Justru kalau begitu akan menjadi dakwah gitu ya. Ya, caranya yang baik bagaimana, kadang ada beberapa hal yang memang harus kita setting, harus kita apa ya, jadi ya mengedepankan akhlak itu akan menjadi lebih utama begitu. Begitu Bu, wallahu a'lam. Cukup nggih? Ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.